Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyikul Holis dengan NIM 20477111037, mata kuliah Ilmu Gizi. Saya akan menjelaskan tentang metabolisme energi olahraga. Metabolisme adalah proses kimia yang memungkinkan sel-sel untuk dapat melangsungkan kehidupan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh selanjutnya akan terjadi proses metabolisme untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk aktivitas. Juga dihasilkan cadangan energi yang disimpan dalam tubuh berupa ATP, BC, glikogen, dan lemak. Selain itu, proses metabolisme juga menghasilkan limbah berupa air, karbon dioksida, urea, dan asam laktat yang dibuang melalui urin, keringat, dan pernafasan. Untuk menghasilkan energi, terdapat dua sistem energi yang ada di dalam tubuh, yaitu sistem energi anaerobik atau tidak memerlukan oksigen dan sistem energi aerobik memerlukan oksigen. Pada sistem energi anaerobik terpilah atas anaerobik alaktik atau fosfagen sistem tanpa menghasilkan laktat, dan anaerobik laktat sistem menghasilkan laktat. Kebutuhan energi. Energi yang dihasilkan tubuh digunakan untuk melakukan tiga kegiatan, yaitu kerja internal atau sirkulasi darah, pernafasan, denyut jantung, ginjal, dan lain-lain. Yang kedua, kerja eksternal dan menutupi pengaruh makanan. Energi untuk kerja internal disebut juga energi metabolisme basal atau AMB. Metabolisme karbohidrat. Setelah melewati dinding usus, karbohidrat atau glukosa dibawa ke dalam aliran darah melalui vena porta, lalu dialirkan ke hati. Karbohidrat yang terdapat dalam aliran darah hanya dalam bentuk glukosa. Ketersediaan karbohidrat dan penggunaan selama latihan. Glikogen otot dan glukosa darah merupakan karbohidrat penting untuk kontraksi otot waktu latihan, fungsi otak, dan sel darah merah. Pada atlet yang melakukan latihan ringan memungkinkan menggunakan tingkat sumber karbohidrat yang rendah. Tapi bagi atlet yang ingin melakukan latihan dan penampilan yang lebih baik, dukungan bahan bakar yang lebih banyak juga sangat. Metabolisme protein. Kebutuhan protein bagi atlet. Yang pertama, kebutuhan protein bagi seorang atlet sedikit berbeda bila dibandingkan dengan bukan atlet. Yang kedua, apalagi seorang atlet yang melakukan latihan-latihan pertandingan berat dan usianya masih remaja, dalam pertumbuhan akan memerlukan protein lebih banyak. Yang ketiga, penambahan kebutuhan protein mudah diatasi dengan penambahan masukan protein dari makanan seimbang dengan kandungan protein 10-15%. Metabolisme lemak. Metabolisme lemak dimulai dengan pemecahan yang menghasilkan gliserol menjadi glikogen dan lemak. Bagian lemak akan dipisahkan dari bagian protein sebelum masuk ke dalam sel. Bagian lemak dipecahkan lagi menjadi gliserol dan asam lemak sebelum diuraikan lebih lanjut melalui proses metabolisme. Bagian asam lemak dari molekul lemak akan dipecah menjadi senyawa beratom karbon 2. Proses pemecahan ini disebut oksidasi beta. Peranan lemak untuk latihan. Lemak atau sumber energi yang memproduksi ATP atau adenosine trifosfat selama kegiatan atau latihan olahraga selain karbohidrat dalam glikogen adalah lemak dalam asam lemak.
Sekian itu yang bisa sampaikan mengenai metabolisme energi olahraga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.